Yohanes 7 ayat 16 dan 17, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kita di sini ditunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Kristus ini adalah berbicara tentang hukum. Ya, itu bukan darinya, tetapi dari Dia yang mengutus Kristus. Ya kan? Artinya apa? Artinya ngomongnya itu sesuai dengan kehendak dari mana Dia ini keluar. Mengapa demikian? Karena Kristus dalam posisinya sebagai firman itu tidak beda esensi dengan Allah, tetapi satu esensi dengan Allah, sehingga dengan demikian kehendaknya juga sama, kemuliaannya juga sama, ya, kesuciannya juga sama. Berarti kalau demikian hubungan antara Allah, Kristus atau firman dan roh ini adalah hubungan yang terikat, tidak bisa terpisahkan di dalam kasih. Kalau kita sudah kalau dikatakan satu, kan semuanya sampai satu utuh kan. Lah kalau dikatakan satu, tetapi ajarannya berbeda, satu enggak? Makanya kalau dikatakan bahwa pokoknya Kristus, melegedes, ya kan? Nah kalau memang pokoknya Kristus, sementara ajaran-ajaran yang lainnya beda, padahal mengatakan dirinya gereja, dapatkah itu katakan gereja? Kalau ajaran lain dikatakan gereja, beda-beda, berarti yang memberi ajaran itu mencela-mencele. Allah itu nggak mencela-mencele, nggak plan-plan. Apa yang diajarkan dulu, sekarang, dan yang akan datang itu tetap satu dan sama, karena yang berbicara adalah Allah yang satu dan sama. Dari sini Sabelius tersembunyi hantu, rontok di sini. Ya, kita tidak percaya dan itu tidak. Nah, terus kita lihat di sini, kita lihat di dalam ayat 18-19. Nah, Yohanes 7 tadi 18-19. Keluaran Yohanes 18-19. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Nah, ini bukan sifat Allah, ya kan? Karena sifat Allah itu adalah sifat di dalam pemanunggalan, satu dengan Allah. Karena apa? Karena di dalam dirinya sendiri yang bersifat Tritunggal itu tidak ada yang ingin menonjolkan, tetapi saling merendah hati dan saling mendiami di dalam kasih. Ya. Nah, kalau kita dikatakan sebagai gambar Allah, kira-kira kalau sombong ini menyangkali nggak dengan posisi kita sebagai gambar Allah? Ya, orang sombong itu tidak punya keberadaannya kok. Ya kan? Merasa pintar itu juga tidak punya keberadaannya, karena merasa itu adalah merupakan sifat lahir daripada Allah. Nah, sifat ini muncul karena dosa.
Ya kan? Dan yang menjadi kita terperosok, terasing dan terisolasi dari Allah karena sifat ini. Makanya jangan diakarkan sombong di dalam dada. Mari kita rendah hati. Mari kita jujur. Mari kita terus terang. Karena disembunyikan apapun. Makanya ada ibarat sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Makanya lebih baik kita hidup prasojo. Karena apa? Karena kita adalah gambar Allah, merefleksikan Allah. Terus ya 12 katakan, tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran. Ya, jadi kalau kita hidup ini selaras dengan dia, ya, katakan barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutus. Siapa yang mengutus? Kalau kita mencari hormat bagi dia yang mengutus, Allah. Ya kita ini tidak ada kesalahan. Karena apa? Karena yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita tindakan ini adalah betul-betul Allah yang menginginkannya. Berarti kan demikian hidup manusia ini di samping ini kita perlu tahu dogma, tapi perilaku. Ya, perilaku itu juga harus ditonjolkan juga. Kita lihat juga di dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Dan sebelumnya coba kita lihat 1 Korintus 14 dan ayat 26. 1 Korintus 14. Ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang ke orang mazmur, yang lain pengajar, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ya kan? Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaknya tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ini juga aturan. Jadi di dalam gereja, di dalam tradisi itu juga menyimpan suatu aturan apa yang dilakukan oleh suatu umat. Kita kumpul bukan hanya kumpul, tapi mempersembahkan sesuatu. Ya bisa saja finansial juga, tenaga juga, pikiran juga. Karena apa? Untuk membangun gereja. Berarti kalau demikian dari dulu gereja ini menyarankan umat berpartisipasi dan memikirkan mengenai tumbuh dan kembangnya ke gereja, mempersembahkan sesuatu. Terus ya, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi saling melengkapi. Semua ini adalah untuk apa? Pertumbuhan, tidak saling dipertentangkan. Kan ada orang kan, oh saya ini bahasa roh lebih penting daripada karunia-karunia yang lain. Ini praktek. Ya, karena di dalam gereja karunia-karunia yang ada ini tujuannya adalah untuk membangun, ya, untuk menumbuh kembangkan supaya gereja ini nggak terus gini ini. Makanya seperti kumpul ini kita belajar bersama-sama untuk sehati sedikit di dalam menumbuh kembangkan gereja berdasarkan karunia-karunia yang ada yang diberikan kepada kita. Ya, jadi atas dasar inilah maka
membahas Alkitab tidaklah dapat Alkitab pada dirinya sendiri, namun harus terkait dengan tradisi suci yang ada di dalam gereja. Jadi praktek-prakteknya, ya kan, bagaimana kehidupannya, bagaimana kita terkait dengan orang lain, ini juga diajar di dalam gereja. Jadi tradisi suatu misa setelah kita liturgi kumpul makan itu memang nggak ditulis di sini, tetapi di dalam tradisi lesan dan sampai sekarang masih dilakukan di dalam gereja. Ya, terus kita lihat. Banyaknya denominasi yang muncul saat ini karena penekanan, sudah saya katakan tadi, sola scriptura. Artinya menafsirkan Alkitab dalam terang dirinya sendiri tanpa melihat tradisi gereja yang daripadanya kitab suci itu muncul dalam keberadaan. Ya kan? Bahaya kan? Kalau kita menafsirkan Alkitab tanpa tradisi lesan, ya kan, muncul tradisi apa? Muncul ajaran-ajaran yang bertentangan dengan gereja. Nah, mengapa demikian? Sama dengan kalau kita ini yang mempunyai gereja ada di dalam. Nah, orang itu yang bukan bagian dari gereja itu di luar kan menafsirkan. Di dalam ada TV ya nggak ngerti, di dalam ada sandal nggak ngerti, di dalam ada apa nggak tahu. Tapi ditafsirkan, oh di sana ada ular, di sana ada burung dan lain sebagainya. Kan tidak sesuai. Akhirnya muncul ideologi yang lain dan itu dikatakan sebagai denominasi. Sampai ada Kristus itu sebelum menjelma itu dibunuh dulu. Kan ada gitu kan, dibunuh dulu baru supaya dia bisa menjelma menjadi manusia. Padahal kata kenosis itu bukan dalam artian itu, tetapi merendahkan diri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, bukan dalam artian dibunuh sehingga jadi manusia. Ya kan? Nah ini karena apa? Karena terlepas dari apa? Tradisi. Ya kan? Ya akhirnya semacam ini. Dan fungsi daripada gereja ini adalah untuk meluruskan tentang kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, dalam gereja ortodok, dogma yang paling penting dan harus dipahami adalah Tritunggal Maha Kudus pertama. Yang kedua apa? Kristologi. Mengapa? Karena dengan mengerti Tritunggal Maha Kudus dan Kristologi, maka melihat Alkitab itu bisa terang. Karena itu merupakan suatu efek dan dampak daripada Tritunggal dan Kristologi. Apa kok seperti itu? Suatu misal kita bicara mengenai penggunaan air. Ini adalah efek daripada apa? Sang Kristus atau Sang Sabda yang menjelma. Mengapa saya katakan seperti itu? Nah, kita mengerti bahwa firman itu adalah berwujud roh. Sebagaimana dia tinggal di dalam Allah yang berwujud roh atau bersifat roh. Berarti kan tidak mempunyai daging, berarti kan tidak punya tulang, berarti kan tidak mempunyai darah. Dikenakannya keberadaan baru di dalam dirinya, yaitu yang jasmani tadi atau yang materi tadi, maka yang jasmani itu telah ditebus, disucikan. Karena itu yang jasmani dapat dijadikan sarana untuk penyaluran rahmat, sehingga air ya dapat dijadikan sarana
untuk menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu dalam roh. Nah, ini kan kaitannya dengan kristologi, kaitannya dengan Tritunggal. Makanya harus paham di sini, ya, harus paham. Nah, kalau nggak paham nanti katakan baptisan itu apa? Bambang. Nah, ini aneh-aneh kan? Padahal di dalam Roma dikatakan bahwa kita dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dalam Roma. Nah, ada kesalahan-kesalahan di sini. Terus, ya, dalam Kejadian 1 ayat 31 jelas dikatakan bahwa Allah itu pencipta. Di sana juga disebut. Ini kita belum masuk nanti esensi gereja, ini masih pro. Tapi begitu dalam, ya. Dikatakan ada bahwa Allah adalah pencipta, semua yang diciptakan baik. Dari sini manusia bisa melihat ketika melihat jagat. Maka dalam Mazmur 90 katakan bahwa Allah memberitakan kemuliaan. Melihat Allah, manusia tahu siapakah yang mencipta, siapakah yang membuat. Nah, itu semua karena tertulis di dalam Alkitab dan tradisi. Ya, katakan gitu. Terus menunjuk pada realita bahwa betapa pentingnya bagi umat manusia untuk mengerti tentang jati diri Allah. Namun bukan dalam esensi. Ya, ketika kita melihat alam ini, kita melihat siapa penciptanya, siapa yang membuatnya, siapa yang mengadakannya, Allah. Tetapi bukan dalam esensi. Kenapa dalam esensi? Karena esensinya tidak dapat dilihat. Ya kan? Esensi Allah tidak bisa dilihat. Tetapi yang mengerti esensi Allah siapa? Allah dalam dirinya sendiri. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 18 dapat dikatakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di Tidak seorang pun pangkuan yang Bapa. pernah melihat Allah. Melihat Allah dalam apa? Dalam esensi. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Dan itu sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 13. Siapa yang tahu kedalaman Allah? Kecuali roh yang ada di dalam Allah. Ya kan? Jadi kalau demikian keberadaan Allah ini diketahui oleh firman dan roh, karena firman dan roh itu ada di dalam Allah. Berarti manusia tidak pernah tahu. Kita pernah tahu firman enggak? Dalam bentuk aslinya. Yang kita ketahui setelah firman menjelma menjadi manusia. Jadi Tritunggal itu tetap dalam koridor misteri. Kalau orang tahu saya bisa menerangkan Tritunggal, hebat Pak. Hebat. Ya. Bukankah banyak orang mengatakan seperti itu? Sebatas itu yang dinyatakan oleh Allah, sebatas itu yang kita mengerti tentang Allah. Ya. Kita juga mengerti tentang ayat yang menunjuk pada Tritunggal Magus, di mana Tritunggal disebutkan di sana untuk merujuk pada kehidupan ilahi dan satu kehidupan ilahi, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikan suatu bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh.
itu bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah, di mana di dalam Allah yang satu tinggal dari kekal sampai kekal Roh dan Firman. Nah kan dikatakan Theonoma dalam nama, tidak dikatakan dalam nama-nama, tapi Theonoma nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya bahwa ketiganya adalah satu esensi dalam kealahan. Ya. Namun misteri penuh dari Tritunggal itu tidaklah dapat diterangkan. Ya tetap misteri. Ya, tetap misteri. Intelek manusia berusaha secara konstan untuk memahami dogma ini agar supaya mengerti dan akhirnya dapat menjelaskan misteri ini sejauh mereka mampu menjelaskan berdasarkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Manusia kan punya intelek kan, berusaha untuk mengerti, tetapi dia akan mengerti sejauh itu dinyatakan oleh Allah. Tetapi keberadaan Allah terdalam, jadi esensi, tidak dapat diketahui oleh siapa. Oke? Dengan demikian jelas bahwa sebagaimana kita tidak dapat berbicara tentang esensi dari Tritunggal Markus, yaitu fondasi gereja, demikian juga kita tidak dapat berbicara tentang pengetahuan esensi gereja, yaitu dalam makna terdalamnya. Karena apa? Karena gereja ini adalah tubuh mistika Kristus dan Allah itu sebagai apa? Nah, kita nggak ngerti mengenai esensi daripada apa Kristus, demikian tubuhnya pun kita tidak tahu bagaimana secara esensi. Terus meskipun kita tidak pernah dapat mengerti esensi yang benar tentang gereja, kita dapat memahami banyak tentang sifat keberadaannya melalui kualitas-kualitas Tritunggal Markus yang telah dinyatakan, yaitu gereja berbuat kasih, ya kan? Gereja itu memurnikan, gereja itu menyucikan. Siapa yang bertindak menyucikan dan memurnikan adalah energi. Ya. Jadi kita memang mengenai esensi daripada gereja yang adalah tubuh Kristus, sebagaimana Kristus sebagai kepala itu tidak bisa diketahui secara esensi, maka tubuhnya juga tidak. Tetapi kita bisa mengerti melalui kualitas-kualitas yang dilakukan oleh gereja, yaitu memurnikan, menguduskan, menyucikan, memuliakan dan lain sebagainya, itu melalui apa? Energinya. Melalui energi. Terus kualitas-kualitas itu dipantulkan suatu sebagai kualitas gereja itu sendiri dan dapat diperkenalkan pada kita melalui kitab suci, ya kan? Diperkenalkan kepada kita melalui kitab suci. Apa yang diperkenalkan? Gereja itu apa? Bisa sebagai sarana untuk apa? Menyelamatkan. Gereja dapat dikatakan sarana untuk apa? Untuk menguduskan dan lain sebagainya. Ini adalah menunjuk pada kualitas-kualitas yang ada di dalam gereja, ya, dalam gereja. Melalui kitab suci, tradisi suci, dan pengajaran-pengajaran para bapak gereja. Ya. Dogma gereja itu tidak seperti halnya kesadaran diri seseorang atau ungkapan dari diri seseorang tentang gereja, bukan. Namun hal itu lebih menjelaskan dan menerangkan asal usul, sifat keberadaan dan kehidupan daripada gereja.
dengan tujuan agar semua dapat dipenuhi. Ya, agar semua dapat dipenuhi. Dogma juga menyatakan bahwa gereja itu bukan dari dunia atau berasal dari jagat ini. Itu kan katakan oleh Kristus. Ya, bahwa kita sebagai orang percaya ini adalah bukan dari dunia, tetapi dari surga. Makanya dikatakan bahwa manusia percaya ini hanya sebagai mampir ngombe sementara. Terus menurut pengajaran Yesus Kristus Juru Selamat kita, kehidupan terdalam dan misterius dari gereja itu permanen dan dihidupi melalui kehidupan Kristus itu sendiri dan Roh Kudus. Jadi kalau demikian bahwa gereja itu terkait dengan yang menghidupkan, yang menyucikan, yang membenarkan, yang menerangi dan mencerai kita selalu. Makanya dalam gereja mengapa ada sarana-sarana sakramen, ya, disediakan untuk kepentingan daripada umat. Ya, kehidupan misteri dan ilahi dari gereja itu tidaklah dapat diartikan secara logika. Saya katakan karena dasarnya adalah jadi secara logika, namun harus dimaknai secara metafisika, beyond and secara esensi. Ya, jadi kalau kita melihat gereja jangan dilihat belakangnya, tapi esensi gereja itu. Esensi gereja itu. Jadi untuk mengerti realita gereja dan kehidupannya, seorang harus sungguh ikut serta dalam kehidupan itu sebagai anggota organisme yang hidup, yaitu tubuh Kristus. Ya, artinya bahwa kehidupan manusia Kristen itu harus betul-betul mengimplementasikan kehidupan Kristus. Ya suci, ya murni, ya benar, ya terang, dan lain sebagainya. Sebagaimana ketika manusia pertama diciptakan dan belum jatuh dalam dosa, yang dikatakan di dalam Efesus 1:4, bahwa manusia diciptakan untuk tak bercacat di hadapan Allah. Ya kesana kita. Dalam sejarah gereja purba, bermacam-macam bidat muncul untuk mengacaukan dan menyimpangkan suatu pengertian terdalam gereja. Muncul ajaran Arius, Marcion, Nestorian, terus ajaran siapa lagi? Profesi dan lain sebagainya muncul. Ini semua adalah untuk mengkacaukan, tetapi gereja mempunyai hati nurani, sehingga ajaran yang muncul dalam gereja terpatahkan karena Roh memberikan hati nurani gereja atau suara gereja di dalam batin setiap manusia. Atas dasar inilah gereja selalu menjaga dengan gigih dan untuk mempertahankan kemurnian akan ajaran gereja itu. Bahkan nyawanya pun menjadi suatu taruhan. Suatu misal orang Koptik ya, atau orang Syria, ketika dibantai oleh ISIS mengatakan, we are the body of Christ, we are the people of God, we are the church. Maka lebih baik mati, ya, daripada harus menyangkali Kristus, karena mengenai esensi daripada gereja itu tak lain dan bukan adalah Kristus itu sendiri, dan dialah yang. Oke, dari sini kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya kita mengerti mengenai esensi gereja. Demikian apa yang dapat mengumpamakan, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kemudian dari